Satu contoh dosa yang membatalkan iman adalah mengucapkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu membatalkan iman, Pak. Kalau nggak percaya, catat dalilnya. Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Saya nggak akan jelaskan, nanti Anda cari sendiri. Saya ulangi, Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Itu satu contoh. Contoh kedua, al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama ini. Itu termasuk pembatal keimanan, Pak. Jangan main-main, Pak. Makanya sudah sepantasnya, Pak, bahwa kalau kita mendengar atau melihat atau membaca tulisan yang isinya mengolok-olok agama Allah, darah kita harus mendidih, Pak. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu dari kata fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Jadi Nabi memperingatkan para sahabat dan juga berarti memperingatkan kita umatnya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya keadaan di mana fitnah itu banyak sekali jumlahnya. Kaqita'il lailil muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Jadi Nabi sudah peringatkan akan datang suatu zaman di mana sedemikian banyaknya ujian yang dialami manusia, khususnya umat Islam, sehingga dunia ini seperti malam yang gelap gulita. Realitasnya masih ada cahaya pagi hari, siang hari, sore hari, tapi gelap di sini maknanya adalah dikepung oleh dark values, nilai-nilai yang gelap, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kesyirikan, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kezaliman, nilai-nilai kepura-puraan, nilai-nilai bid'ah, ya kan? Pendek kata banyak sekali nilai-nilai gelap yang mewarnai dunia ini. Nah, apa yang menyebabkan kita berada dalam gelap ini? Kita berada dalam gelap karena memang Allah Ta'ala mentakdirkan kita mengalami ini, ujian-ujian ini. Dan ini juga dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang lain. Hadis yang sering saya sebut sebagai hadis periodisasi atau ringkasan sejarah umat Islam. Nabi pernah menerangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya umat ini dalam perjalanan sejarahnya dari awal Nabi diutus sampai berakhirnya umur umat Islam ini akan mengalami 5 fase, 5 babak, 5 periode. Dan uniknya hadis ini, periode demi periode, babak demi babak dijelaskan oleh Nabi dengan nama yang dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinannya. Ya. Dan ketahuilah kita yang hidup sekarang ini berdasarkan hadis ini, diteropong dari hadis ini, kita sedang hidup di babak keempat, Pak. Sudah hampir menuju babak terakhir nih, babak kelima, tapi masih di babak keempat. Dan ketahuilah babak keempat itu disebut oleh Nabi dengan babak mulkan jabariyatan, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi dari segi penamaan saja, babak ini sudah tergambar sebagai babak yang paling mengerikan. Karena mereka-mereka yang ada di panggung kepemimpinan di babak ini akan memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Sampai sini jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Orang yang setuju dengan apa yang saya uraikan akan bisa merasakannya. Tetapi orang yang tidak merasakannya pasti nggak setuju. Dia akan mengatakan, oh nggak gitu-gitu amat, Ustaz, umat Islam keadaannya baik-baik aja sekarang. Gitu. Bahkan kita sedang bangkit di mana-mana. Gitu. Ya maaf ya, kalau ada yang berpendapat begitu, saya menganjurkan kepada dia, tolong berwudu lagi deh. Jangan-jangan tadi wudunya kurang bagus, masih ngucek-ngucek mata gitu loh, masih belekan kali. Ya. Kalau kata anak muda sekarang, jaka sembung, kagak nyambung. Tapi bagi mereka yang punya perasaan, bisa menghayati bahwa memang benar situasi kita sekarang ini situasi yang sangat memprihatinkan. Dan sejak kapan kita masuk ke babak keempat ini? Semenjak Allah Ta'ala mentakdirkan berlakunya sebuah sunnatullah, sunnah hukum Allah yang disebut dengan sunnatut tadawul.
sunnah pergiliran. Nah, ini juga harus kita pahami, Pak. Jadi dalam surat Ali Imran 140 Allah menerangkan sebuah sunnatullah yang disebut dengan sunnatut tadawul, berbunyi sebagai berikut: wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi ini sunnatullah gitu loh. Kita umat Islam pernah berjaya, Pak, memimpin dunia ini, Masya Allah. Dan ketahuilah, kita memimpin dunia bukan setahun 2 tahun, Pak, bukan 10 tahun 20 tahun, bukan, Pak, bukan 100 tahun 200 tahun, tidak, Pak, 1342 tahun kita memimpin dunia ini, Pak. Sadarilah itu. Kita ini punya pengalaman kepemimpinan yang dahsyat, Pak. Cuman baik Anda maupun saya, kita lahir di babak keempat, babak di mana Allah sudah cabut hak kepemimpinan dunia Islam atas dunia ini, untuk kemudian Allah berlakukan ayat ini. Dan Allah serahkan kepada siapa? Ingat ya, Allah yang menyerahkan atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti banyak hikmahnya. Allah serahkan pada siapa? Pada Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah siapa? Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Iya toh? Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang lain lagi yang sudah mengingatkan 15 abad yang lalu akan tiba masanya di mana kita umat Islam, whether you like it or not, senang nggak senang, suka nggak suka, bakal mengalami zaman diatur sama mereka, Yahudi Nasrani. Hadisnya bagaimana bunyinya? La tattabi'un sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan terus mengikuti mereka. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, Al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apa yang kau maksud itu adalah kaum Yahudi Nasrani yang bakal diikuti umat Islam nanti di akhir zaman? Kata Nabi, balik bertanya, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Anda tahu waktu hadis ini disampaikan di hadapan para sahabat itu tercengang. Tercengang bukan karena ragu sama Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah tidak bisa membayangkan, kok bisa-bisanya ya umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani? Kok bisa-bisanya? Kenapa mereka tercengang? Karena mereka nggak mengalami. Pelajarilah sejarah Islam, sejarah Nabi. Sewaktu mereka hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang musyrik, tapi mereka menyaksikan makin hari makin kokoh kedudukan Nabi dan para sahabat. Akhirnya mereka tunduk kepada Nabi dan para sahabat. Jadi mereka tidak pernah mengalami yang namanya Yahudi Nasrani mimpin mereka, nggak pernah. Malah sebaliknya mereka mimpin Yahudi Nasrani dan musyrikin, ya toh? Nah kalau kita mau jujur hari ini, apakah kita yang mimpin mereka? Hah? Apa kita yang mimpin mereka, Pak, hari ini? Sehingga apapun yang kita arahkan, yang kita contohkan, yang kita sampaikan, mereka ikuti? Kan tidak. Bukan rahasia lagi, hari ini justru kita mengekor sama mereka. Itu realita, Pak. Illa man rahima rabbuh, kecuali muslim-muslim mukmin yang dirahmati Allah, yang tetap bersikap. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sudah peringatkan bahwa ini bakal terjadi. Ya, dan qadarullah kita yang mengalami, ya, umat yang berjarak sekian belas abad dari hadirnya Nabi Muhammad SAW, kita yang mengalami, Pak. Ya. Makanya tingkat keharusan kita, iltizam, ya, disiplin, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah itu menjadi lebih tinggi lagi, Pak. Ya. Dan menjadi lebih besar pahalanya kalau kita mau melakukan itu. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, Wudittu an alqi ikhwani, aku sungguh ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, la antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Terus Nabi menjelaskan,
saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di belakang hari nanti, tidak melihat wajahku, tidak berjumpa denganku, namun mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Dan mereka akan hidup di dalam ayyamus sabr, kata Nabi, dalam hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan ketika mereka hidup di zaman itu, mereka menjalankan satu amal yang sesuai dengan sunnahku, kata Nabi, ya kan? Maka nilai amal mereka seperti nilai amal 50 orang. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah Ta'ala. Bayangkan Pak, ya. Makanya saya sering mengingatkan untuk menumbuhkan optimisme pada siapapun muslim yang ditakdirkan Allah hidup di babak keempat sekarang ini, babak dimana kita babak belur ini Pak, bahwasanya kita nggak perlu berkecil hati dihadirkan di era dimana kita sedang kalah, yang mimpin dunia orang kafir. Nggak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena sesungguhnya peluang pahala kita besar sekali kalau kita mau menjalankan, ya, sunnah Nabi di tengah ketidakcocokan manusia dengan banyak sunnah Nabi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat ini kita masuki pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun itu? Runtuhlah Kesultanan Utsmani Turki, yang merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara umat Islam yang terakhir. Dan sesudah itu kita sudah tidak dinaungi lagi oleh sebuah tatanan yang benar-benar mengembalikan urusan hanya kepada kitabullah wa sunnah an-nabawiyah. Masuklah kita ke babak keempat. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan kita umat Islam. Allah serahkan kepada Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society. Masyarakat Yahudi, Nasrani, mereka mimpin kita sekarang. Itu realita Pak. Jangan berpura-pura mengatakan, oh enggak gitu Ustadz, ya. Maaf kalau Anda masih mengatakan begitu, Anda ngimpi, ya. Kita dalam kepemimpinan Yahudi Nasrani hari ini, ya. Oke, nah jadi masyarakat Yahudi Nasrani ini ternyata diterangkan oleh Allah Ta'ala memiliki karakteristik sebagai masyarakat bangsa Rum, ya. Rum itu Romawi Pak. Dan dalam surat Ar-Rum ayat ke-7 Allah terangkan karakteristik dasar dari masyarakat Rum ini. Kata Allah Ta'ala di ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Bangsa Rum itu hanya mengetahui, memahami, mengerti perkara-perkara yang zahir, yang material dari urusan dunia saja. Sedangkan tentang akhirat mereka lalai. They don't understand anything about the hereafter. Mereka nggak paham apapun tentang akhirat Pak. Nggak paham mereka sama sekali. Tapi kalau soal dunia Pak, pahamnya luar biasa mereka. Makanya kalau Anda ditakdirkan naik pesawat misalnya, atau naik kereta api, ada orang Romawi duduk di samping Anda, entah Eropa, entah Amerika, Yahudi kah, Nasrani kah gitu ya. Anda ngobrol lah tentang dunia sama dia Pak. Oh, dia pasti menguasai topiknya Pak. Anda jadi pendengar aja. Tapi terus Anda iseng-iseng mulai merubah topiknya. Anda mulai bicara soal kematian. Anda mulai bicara tentang hari berbangkit. Anda mulai bicara tentang surga neraka. Dia tiba-tiba diam Mbak. Diam dia. Kalau perlu dia langsung cari buku, dia baca buku, dia nggak peduli dengan omongan Anda. Kenapa? They don't understand. Mereka nggak ngerti, nggak meyakini, nggak mengimani. Nah itu yang mimpin kita hari ini Pak. Yang mimpin kita hari ini luar biasa mengertinya tentang urusan dunia. Tetapi soal akhirat, they don't know nothing. Nggak ngerti mereka, ya. Kita yang ngerti Pak. Tinggal masalahnya setelah ngerti, mau nggak kita mengimani, mau nggak kita la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadapnya. Makanya syarat pertama orang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat awal itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi Pak. Urusan akhirat itu urusan gaib Pak. Urusan kematian itu urusan gaib. Urusan hari berbangkit urusan gaib. Urusan Nabi Muhammad SAW nanti menawarkan kita air minum dari air telaganya, itu urusan gaib Pak. Kalau nggak punya keimanan kepada itu, nggak bisa dikatakan orang bertakwa. Kita lanjut. Nah, akibatnya karena Allah takdirkan Yahudi Nasrani mimpin dunia, nggak lagi umat Islam mimpin dunia. Akibatnya manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid,
yang lurus dan barokah, melainkan hidup di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Dan kita hidup di dalam sistem kafir syirik ini belum lama, Pak. Belum ada 100 tahun, Pak. Belum ada. Tadi sudah saya katakan tahunnya tahun berapa? 1342 Hijriah. Kita sekarang 1441. Nanti nih 1 Muharram persis 100 tahun. Umur kita hidup di bawah naungan sistem kafir syirik. Kalau pakai kalender Masehi masih lama lagi. 2024 nanti baru kita masuk ke dalam 100 tahun hitungan kalender Masehi. Karena 1924 dahulu terjadi keruntuhan sistem Islam itu, sistem iman, sistem tauhid itu. Ya. Tapi nggak perlu waktu lama, Pak. Nggak sampai 100 tahun saja sudah dahsyat kerusakan yang ditimbulkannya. Sudah dahsyat sekali. Ya, sementara kita memimpin, Pak, 1342 tahun. Jadi sebenarnya sudah tertanam nilai-nilai ini lama sekali, Pak. Makanya aneh. Kalau sudah tertanam sekian lama, tiba-tiba hanya dalam tempo nggak ada 100 tahun, kita termasuk yang mencontohkan. Yuk rame-rame kita tinggalin aja Islam. Nauzubillah. Hati-hati. Ya, memang berat ini, sistem ini berat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini, mereka dalam merancang, membangun dan mengokohkan sistem kafir syirik ini, mereka kasih nama, Pak. Mereka perkenalkan sistem kafir syirik seperti apa yang mereka ingin wujudkan, dan mereka perkenalkan dengan istilah bahasa Latin, Pak. Namanya Novus Ordo Seclorum. Ya. Kalau Anda ingin tahu tulisan itu, lihatlah uang $1 Amerika Serikat. Di salah satu sisinya itu ada gambar lingkaran, di bawahnya ada tulisan The Great Seal. Seal itu stempel, Pak, materai. Great itu agung, sakral, mulia, ya. Jadi stempel yang mulia, gambarnya piramida terpotong bagian atasnya. Piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Di atas piramida itu ada segitiga, ya, yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus mereka tulis di bawahnya tuh, Novus Ordo Seclorum. Di pita, pita tulisannya Novus Ordo Seclorum. Kayak kalau di burung Garuda tuh ada pita, di bawahnya Bhinneka Tunggal. Bener nggak sih Bhinneka Tunggal Ika? Bener ya? Oke, masih tahu saya. Apa artinya Novus Ordo Seclorum? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum maknanya apa? New World Order, tatanan dunia baru. Ya. Jadi mereka ingin merancang sebuah tatanan dunia baru, di mana semua populasi dunia ini dimasukkan ke dalam keranjang piramida tunggal itu, yang ujung-ujungnya pimpinannya bersimbol mata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Siapa? Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis di atasnya, ada pita lagi pada bagian atasnya, Anuit Queptis, lagi-lagi bahasa Latin. Ingin mengesankan bahwa ini urusannya terkait dengan Bible, gitulah, terkait dengan kitab suci. Karena kitab suci pakai bahasa Latin kan? Itu juga keliru sebenarnya. Dulu Isa alaihissalam bukan pakai bahasa Latin, pakai bahasa Aramaik, ya kan? Nah, jadi apa artinya Anuit Queptis? Anuit Queptis artinya He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui, meridhai, telah senang dengan our undertakings, upaya-upaya kami. Upaya apa, Pak? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia, sistem dunia, yang seluruh aspek hidupnya online dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Itu yang mereka ingin arahkan kita, sadar tidak sadar menerimanya. Jadi dengan kata lain, sistem dunia modern sekarang ini kayak menggelar karpet merah penyambutan Al-Masih, the Messiah, sang juru selamat. Siapa dia? Ad-Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut serta menyambut kedatangan si Dajjal ini,
Yang padahal bagi kita Dajjal ini a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, kata Nabi SAW. Masa kita sambut, masa kita berikan karpet merah sama dia? Tidak. Kita siapkan senjata-senjata kita untuk menghadapi dia. Itu pun kita nggak menantang dia, karena Nabi pernah mengatakan, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar Dajjal sudah mendekat ke kampung halamannya, menjauh dari dia, hindari dia. Jangan sok-sokan berani menghadapi Dajjal. Kenapa? Karena kata Nabi, ada seorang laki-laki yang asalnya beriman, begitu dia penasaran pengen ketemu Dajjal, di depan Dajjal langsung jadi pengikut Dajjal, jadi hambanya Dajjal. Karena apa? Karena hebatnya tipu daya dan sihirnya Dajjal. Nah, jadi tatanan dunia baru ini oleh seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau memberi nama tatanan dunia baru ini dengan sebutan sistem Dajjal. Jadi ini sistem Dajjal Pak hari ini yang menguasai dunia kita ini. Di bidang apa? Ya, in every aspect. Ipol, Exosbud, Milpenkum, semua Pak. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, medis, farmasi, pertanian, peternakan, semua bidang Pak. Dan itu make sense, masuk di akal. Kenapa? Ya namanya orang kafir Pak, mimpin dunia, tentu dia ingin dong nilai-nilai kekafiran itu dia sebarkan. Orang dia sudah komitmen dengan syaitan, sedangkan syaitan sudah mengatakan di depan Allah Ta'ala, ya kan? Ya Allah, berikan tangguh kepadaku, jangan serta-merta aku dimasukin ke neraka. Gitu. Kata Allah, oke, aku beri tangguh. Begitu diberi tangguh, dia bilang apa? Dia bilang, karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka aku akan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya. La'atiyannahum, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfi wa an syama'ilihim wa an ya'aymanihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka bersyukur dan taat kepadamu. Itu kebulatan tekad syaitan, Pak. Nah, yang mimpin dunia hari ini Hizbus Syaitan, ya, pasukan syaitan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali ke hadis Nabi tentang dunia menjadi gelap gulita. Nabi sampai mengatakan, ini ada kelanjutannya hadis itu. Tadi saya baru sepotong, saya kutip ya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak sekali fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau ada yang sore hari masih beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi memilih kosakata, vocabulary, pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan Pak, perbandingannya bukan amal baik dan amal buruk, bukan. Ingat, tidak semua amal buruk otomatis membuat kita jadi kafir Pak, tidak. Tapi Nabi jelas-jelas mengatakan pagi beriman, sore kafir. Berarti di era seperti sekarang ini, yang banyak terjadi adalah sadar tidak sadar umat Islam ini gampang terjerumus ke dalam jenis dosa yang kelasnya bukan kelas dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan ketahuilah saudaraku rahimakumullah, untuk punya rasa khawatir menghadapi dosa pembatal keimanan, kita harus menjadi orang muwahhid, ahli tauhid yang sebenar-benarnya. Dan salah satu ciri ahli tauhid yang sebenar-benarnya adalah dia tahu kemana dia harus salurkan rasa takutnya. Jangan salah arah rasa takut itu. Dia harus diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah itu maksudnya kepada apanya Allah? Ancaman-ancaman Allah, neraka Allah, ya. Ancaman bahwa kita nggak diampuni dosa-dosa kita, nggak diterima taubat kita. Kita harus takut terhadap ancaman nggak berhak menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita harus takut itu. Makanya kita rajin bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Kita harus takut bahwasanya Nabi nggak mengakui kita sebagai umatnya. Itu yang harus kita takuti, Pak. Jangan takut sama kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, Pak. Kecuali kita sebagai orang beriman takut matinya mati konyol. Itu yang boleh kita takuti. Tapi kematian itu sendiri nggak perlu kita hindari, Pak. Nggak perlu kita takuti. Kenapa? Karena kematian setiap orang sudah ditentukan sama Allah. Baik caranya, maupun waktunya, maupun tempatnya. Jadi tidak pantas kita karena rasa takut kepada kematian, ya, lalu kita sampai berani merubah-rubah agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal merubah agama Allah ancamannya apa? Ancamannya ngadepin ancaman Allah. Ancamannya ngadepin ancaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagi kita puncak rasa takut, Pak. Makanya ada doa panjang sekali yang Nabi ajarkan. Ada salah satu potongannya berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Kita siap, Pak, menghadapi musibah dalam urusan harta. Kita siap, Pak, menghadapi masalah dalam urusan kesehatan. Kita siap. Tapi kalau sampai agama kita yang kena musibah, misalnya nauzubillah ada seorang ayah, anaknya udah dia besarkan, tiba-tiba ujung-ujungnya murtad. Nah, itu harus dia khawatirkan itu. Enggak sih, Pak? Ini penting sekali. Nah, terus Nabi jelaskan kenapa ini muncul fenomena pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Karena ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi dianggap agama lebih murah daripada dunia. Sehingga demi mendapatkan dunia, nggak apa-apa deh agama gue gadaikan. Nggak apa-apa deh agama gue kompromikan. Nggak apa-apa deh agama gue rubah-rubah, modifikasi. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada hari ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar. Ingat, Pak, dosa besar itu sekalipun besar masih bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi yang dia khawatirkan itu dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Munculnya fenomena nawaqidul iman. Perlu saya contohkan, Pak, dosa nawaqidul iman? Perlu? Siap? Berani? Tapi saya sudah nyontohkan kok di majelis ini. Singkatannya aja ya. Satu contoh dosa yang membatalkan iman adalah mengucapkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu membatalkan iman, Pak. Kalau nggak percaya, catat dalilnya. Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Saya nggak akan jelaskan, nanti Anda cari sendiri. Saya ulangi, Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Itu satu contoh. Contoh kedua, al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama ini. Itu termasuk pembatal keimanan, Pak. Jangan main-main, Pak. Makanya sudah sepantasnya, Pak, bahwa kalau kita mendengar atau melihat atau membaca tulisan yang isinya mengolok-olok agama Allah, darah kita harus mendidih, Pak. Itu harus. Kenapa? Karena orang yang melakukan hal itu, dia bukan terlibat dalam dosa kecil, bukan dalam dosa besar, Pak. Dosa yang membatalkan imannya. Dan jangan salah, Pak, kalau kita ikut tertawa, ikut terbahak-bahak dengan lawakan mengolok-olok agama Allah, dosa kita sama dosa pelawaknya sama, Pak. Catat, An-Nisa 140. Sedangkan tadi soal dosa membatalkan iman lewat olok-olok agama, surat At-Taubah 65-66. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah kamu tadinya beriman. Gara-gara apa? Mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Rasul Allah, mengolok-olok kitab Allah, mengolok-olok din Allah, ya. Nauzubillah. Dan hari ini orang mengolok-olok agama ada atau enggak, Pak? Ada apa enggak? Ada ya. Lolos apa ketangkep sama polisi? Hah? Lolos ya. Kenapa lolos? Tolong direnungkan baik-baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu fitnah akhir zaman. Sekarang kita bicara takwa. Surat Al-Anfal ayat 29. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu
in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa furqan, Pak? Pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak wal batil, antara halal dan haram, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Jadi kalau orang bertakwa, dia itu orang yang punya barometer menilai ini perkara baik apa buruk, hak apa batil, halal apa haram, sunnah apa bid'ah, nah, gitu. Ya dia ngerti itu, ya. Dan karenanya syarat khutbah Jumat itu dikatakan sah, salah satunya adalah sang khotib wajib mengingatkan jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan diantara ayat yang paling sering dikutip adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Supaya apa? Supaya kalian memiliki sebenar-benarnya furqan, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, supaya jelas itu. Tapi kalau orang takwanya nggak hak tuqatih, ya kan, dia bisa digoyang-goyang sama pihak lain untuk menganggap sesuatu yang sebenarnya nggak sunnah sebagai sunnah, menganggap sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, salah satu ayat yang turun menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. Di dalam ayat yang cukup panjang ini, Allah Ta'ala menyampaikan pesan sebagai berikut. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu jangan kalian takut pada mereka, orang kafir, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Jadi lewat ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu kalau sudah berurusan dengan agama ini, Pak, Islam ini, they know this religion is unbeatable. Mereka sangat amat ngerti bahwa agama ini nggak bisa dikalahkan, Pak. Agama ini nggak bisa dikalahkan. Dan kenapa nggak bisa dikalahkan? Karena Allah menyebutkan di lanjutan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu din ini, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian. Jadi nikmat terbesar tuh Islam ini, Pak. Dinullah ini nikmat terbesar. Dan telah kuridhoi, aku stempel legal, halal, ya kan, resmi ini, din ini sebagai jalan hidup bagi kalian. Jadi orang kafir tahu betul, Pak, ngalahin Islam tuh nggak mungkin. Mengalahkan Islam itu tidak mungkin. Mengalahkan Islam itu tidak mungkin. Mereka tahu itu, Pak. Tapi jangan salah, mengalahkan muslimin itu mungkin. Karena antara Islam dengan umat Islam sama atau tidak, Pak? Sama tidak? Islam dengan umat Islam beda. Islam itu ajaran dari Allah Ta'ala, dia sudah sempurna. Nggak ada celah-celah yang bisa ditabrak, yang bisa dibuat rontok, itu nggak mungkin. Tapi umat Islam ini manusia, Pak. Yang namanya manusia kadang-kadang kuat imannya, kadang-kadang lemah imannya, kadang-kadang ada yang munafik, kadang-kadang ada yang bahkan sudah murtad. Kan begitu. Makanya yang mereka obok-obok siapanya? Umat Islamnya, Pak, yang dia obok-obok, bukan Islamnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kesadaran kita bahwa Allah sudah memberikan jaminan Islam ini sudah sempurna, Pak. Karenanya nggak perlu lagi dia dirombak-rombak, nggak perlu lagi diganti-ganti, nggak perlu lagi dimodifikasi, di-customize, nggak perlu. It's all there. Semua sudah ada di situ. Sudah lengkap, sudah diterangkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Sudah lengkap. Nah, kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 30, tolong dicatat, Ar-Rum 30, Allah bahkan mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun.
hadapkanlah wajahmu, orientasimu dengan lurus, dengan fokus, dengan konsentrasi penuh kepada agama Islam ini. Suatu agama yang sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Islam ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Islam dari dulu sampai nanti akan begitu terus, Pak. Manusia ciptaan Allah. Dari dulu manusia sampai kapanpun akan begitu. Apa maksudnya? Maksudnya fitrahnya manusia, kalau sudah lapar ya kudu makan. Kalau sudah haus kudu minum. Kalau sudah menjadi dewasa, timbul kebutuhan biologis seksualnya, kudu apa? Kudu nikah, ya kan? Dan nikahnya dengan siapa? Dengan lawan jenisnya. Itu sesuai fitrahnya, bukan dengan yang sejenis. Ya kan? Itu nggak sesuai fitrah. Makanya berkembang biaknya Bani Adam itu dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ismail. Ya? Dari Adam dan Hawa, bukan dari Eva dan Hawa. Gitu. Jadi mereka-mereka yang menggagas pikiran-pikiran bolehnya ya LGBT ini menentang fitrah. Ya. Dan kalau kita nganggap itu sesuatu hal yang boleh-boleh saja, kita sendiri sudah rusak fitrah kita. Nah, jadi dua-duanya nggak berubah, Pak. Dari dulu Islamnya begitu, dari dulu manusia ya begitu. Kalau manusia ingin terpelihara fitrahnya, jangan tengok kepada yang lain kecuali Islam. Akan terpelihara fitrahnya sampai dia wafat. Husnul khatimah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya hadis tentang anak lahir dalam keadaan fitrah itu bunyi lengkapnya bagaimana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya dalam proses pendidikan selanjutnya menyebabkan si anak ini yuhawwidanihi jadi Yahudika, au yunassiranihi jadi Nasranika, au yumajjisanihi atau jadi Majusi penyembah berhala apikah. Kok nggak disebut atau jadi Muslim? Kok nggak ada disebut atau jadi Muslim? Nggak perlu disebut, Pak. Sebab kalau orang tuanya ngasih kepada anaknya sejak dia lahir dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah Islam ini, ya kan? Ya sudah, fitrahnya terpelihara, nggak berubah dia. Kan begitu. Nah, saudaraku rahimakumullah. Ada hadis di mana Nabi memperingatkan, sekalipun Islam ini sudah sempurna, tapi yang menegakkannya itu manusia. Yang namanya manusia kadang kuat, kadang lemah. Muslimin kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Sehingga Nabi jelaskan ada satu hadis tentang kemungkinan ikatan Islam itu sekalipun sudah berdiri kokoh, mentereng, cemerlang ya, Islam hadir dengan segenap pilar-pilarnya, ipol, exos, but, mil, pengkumnya ya kan, bisa saja dia runtuh lagi. Dan cara runtuhnya bagaimana? Jelas tegas Nabi menggambarkan, la tunqadhanna ural islami urwatan urwatan kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ikatan Islam itu akan terurai simpul demi simpul, one by one, satu persatu. Dan jika satu simpul terurai, manusia gelayutan pada simpul berikutnya yang masih tersisa. Itu terurai lagi, pegang lagi simpul berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Yang paling awal simpulnya copot, simpul apa? Urusan hukum. Dan yang paling akhir urusan apa? Urusan apa? Urusan sholat, Pak. Nah, ketika umat Islam melemah, runtuhlah bangunan Islam yang besar ini tahun 1924, 1342. Yang paling pertama runtuh apa, Pak? Hukumnya. Begitu tadinya ada khilafah Kesultanan Utsmani Turki, terus muncul sang pengkhianat Mustafa Kemal mendirikan Republik Turki modern yang berpaham berideologi nasionalisme dan sekularisme. Apa yang dia kerjakan nomor satu? Dia katakan tidak ada lagi hukum Islam. Hukum yang berlaku hukum sekuler. Ya. Dan ternyata itu menular kepada negeri-negeri muslim lainnya, Pak. Dan umumnya negeri muslim lainnya tadinya pakai hukum Islam, akhirnya pakai hukum mantan penjajahnya. Kalau tadinya dijajah sama Inggris, biasanya pakai hukum Inggris. Ya adalah satu dua hukum adat setempat masih dipakai, hukum Islam masih dipakai, tapi bukan itu yang pokoknya dan bukan itu satu-satunya, tidak.
tapi hukum Inggris lebih dominan. Ada sebuah negeri Muslim pernah dijajah Belanda, Pak, ya kan? Belandanya udah terusir, hukum Belandanya awet di situ, ya. Ya adat istiadat setempat masih ada lah sana sini, hukum Islam sana sini sedikit-sedikit masih ada. Tapi yang jelas bukan hukum Islam lagi yang memimpin, yang mengatur. Itu yang paling pertama terurai, Pak. Tapi karena orang kafir itu benar-benar ingin menyebarluaskan kekafiran mereka, mereka berpikir bagaimana supaya bukan hanya hukumnya, politiknya akhirnya berubah. Sudah nggak dikenal lagi politik Islam, sudah nggak dikenal, Pak. Sekarang politik ya politik kriptokrasi. Itu yang terbaru sekarang, Pak. Ya, kriptokrasi. Sistem politik yang merupakan kerjasama antara yang berkuasa dengan para pengusaha, gitu. Sehingga udah kayak apa namanya, enterprise. Negara tuh udah kayak enterprise, Pak, di bidang politik, gitu. Transaksional politiknya. Nggak dikenal. Politik Islam sudah makin asing, Pak. Kan politik Islam diantara ciri khasnya apa? Nggak ada tuh orang nawar-nawarin dirinya, pilih saya jadi pemimpin. Nggak ada. Itu nggak dikenal dalam Islam. Karena dalam Islam itu kesadaran memimpin itu kesadaran tanggung jawab dunia akhirat. Sehingga biasanya orang jadi pemimpin dalam sebuah sistem Islam itu harus dipaksa, Pak, sama orang-orang yang sangat yakin ini orang layak jadi pemimpin. Termasuk nanti Al-Mahdi muncul tuh dengan baiat yang dipaksakan di depan Ka'bah. Al-Mahdi nanti nggak pakai promosi, Pak, nggak muncul wajahnya Al-Mahdi di semua pohon-pohon, tiang listrik, enggak, Pak, nggak muncul nanti. Nggak akan Anda temukan itu. Itu di bidang politik, terurailah simpul politik. Di bidang ekonomi bahkan diundang, Pak, ekonomi ribawi ke negeri-negeri kaum muslimin. Terurai sistem ekonomi Islam. Terus di bidang apa lagi? Bidang budaya, ya kan, sudah bukan budaya Islam lagi, Pak. Berbagai hiburan itu nggak lagi mengingatkan orang pada zikrullah, tapi hiburan yang ada menjadikan orang fiktor, pikiran-pikiran kotor, Pak. Di bidang pendidikan sudah bukan pendidikan Islam lagi. Makanya banyak orang tua sudah nggak punya semangat anak pengen jadi cita-citanya jadi ulama. Enggak. Pokoknya kalau nggak jadi tukang dokter, jadi tukang insinyur. Gitu. Urusannya duniawi melulu. Karena pendidikannya sekuler. Dan ini kita saksikan, Pak, satu demi satu nih, simpul-simpul nih, copot nih, Pak. Simpul medis, copot juga. Dulu kita ketika bernaung di bawah Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, semua kita punya kesadaran akan ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tabib itu cuman perantara saja. Dia bukan yang menyembuhkan. Tapi dalam sistem medis, sistem Dajjal ini, Pak, dokter itu kayak wow, playing God. Dia berperan seperti Tuhan, Pak. Makanya ada itu dokter-dokter di era modern sekarang ini berani mengeluarkan pernyataan, maaf, Pak, setelah dilihat diagnosa lewat ronsen segala, umur Bapak tinggal 3 bulan. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah kan? Siapa dia gitu loh, Pak, berani menentukan mati dan hidupnya seseorang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan cilakanya banyak pasien yang anggap kalau sudah dokter yang ngomong itu kayaknya lebih hebat dari ayat, dari hadis. Semua, Pak, bidang demi bidang. Nah, yang paling mengerikan sekarang bidang simpul terakhir sedang kita saksikan di depan mata kepala kita sendiri, Pak, diacak-acak sama mereka. Simpul apa itu? Simpul apa? Simpul salat. Ingat, ada sebuah kaidah, ya, fikih yang kita semua udah tahu, Pak. Dari kecil kita udah tahu kaidah fikih ini. Mungkin secara bahasanya kita nggak tahu, tapi intinya kita tahu. Bahasanya begini, al-aslu fil ibadati al-hadhar. Hukum asalnya ibadah. Ibadah ini maksudnya ibadah ritual seremonial, Pak. Contohnya sholat gitu ya. Contohnya mengelola jenazah, contohnya umroh, contohnya haji, contohnya menyembelih, ya kan? Itu semua ibadah ritual seremonial. Ya, asal hukum dari ibadah ritual itu hukumnya adalah haram. Nggak boleh, Pak. Kita nggak boleh beribadah sebagai buah inovasi kita, karang-karangan kita, karya kita, nggak boleh, Pak. Pokoknya yang namanya ibadah tuh ngikut sama sunnah Nabi, plek-plekan. Ngikut syariat Allah dan Rasulnya, plek-plekan. Lain halnya dengan muamalah. Kalau muamalah itu sebaliknya, ya, dalam urusan jual beli asal hukumnya semuanya dibolehkan kecuali yang diharamkan, kecuali yang dilarang.
Jadi kita boleh berkreativitas, berinovasi kalau sudah urusan muamalah, Pak. Cuman ya kita harus hindari adalah yang terlarang-terlarangnya. Dan itu biasanya nggak banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan urusan antar manusia kita. Tapi kalau urusan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu jelas, pakemnya jelas, nggak boleh dirubah. Nggak ada cerita kita boleh berinovasi, berkreasi gitu, nggak ada cerita. Nah sekarang mari kita lihat apa pesan Nabi urusan sholat ini. Yang paling pertama, dan kita semua sudah dengar dari kecil, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kalau sendirian. Nah kalau Nabi berjamaah kira-kira gimana? Sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dan para sahabatku sholat berjamaah. Iya toh? Jangan karang-karang cara yang lain dengan alasan apapun, nggak ada ceritanya. Karenanya suatu ketika para sahabat menyampaikan kesaksian sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina fayamsahu awatiqana wa sudurana wa yaqulu la takhtalif sufufakum fatakhallafa qulubakum. Suatu ketika Nabi mau mimpin sholat, ya kan? Nabi datang itu para sahabat yang di belakang dia lagi berbaris, dipegang dada-dada mereka, bahu-bahu mereka dirapihkan sama Nabi sedemikian rupa sambil Nabi bilang, janganlah berselisih kalian dalam shaf kalian sehingga berselisihlah hati kalian. Ingat ya, berselisih itu maknanya bukan sekedar jangan nggak lurus, ya kan? Tapi jangan nggak rapat. Itu maksud berselisih. Ingat ya, yang ngomong bukan Iksan Tanjung nih. Ini yang ngomong Nabi ya, bukan saya, Pak. Jadi urusan Anda dengan Allah. Sebab Anda mengikuti Nabi itu urusannya dengan Allah, bukan dengan saya. Urusan saya sebagai dai cuman menyampaikan saja. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa memaksa Anda mengikut kepada kata-kata ini. Dan ini hadis riwayat Ibnu Hibban, sahih hadisnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengunjungi makam Nabi. Di atas makam Nabi dia bilang apa? Pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kalian terima, boleh kalian tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini wajib kalian terima. Itu sikap kita, Pak. Hadis lain lagi, apa kata Nabi? Qimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala taduru furujatin lisyaitan. Jadi kata Nabi, tegakkanlah saf-saf kalian, barisan-barisan kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian, ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian dan lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Maksudnya begini, kalau kita lagi mau sholat di saf kedua, kita lihat di saf depan kita ada celah gitu ya, kayaknya sempit celahnya tapi ada celah, terus kita masuk ke situ, masuklah dengan lemah lembut, ya, jangan dengan kasar, karena itu tangan-tangan saudaramu. Begitu. Terus yang selanjutnya ini yang menarik, Nabi tadi udah bilang kan, tutuplah celah-celah di antara kalian, diulang lagi, kata Nabi, wala tazaru furujatin lisyaitan. Tutuplah celah-celah karena kalau kalian tidak tutup, ya, itu celah jadi tempat nongkrongnya syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jelas-jelas Nabi bilang begitu. Sekarang saya tanya, kita mau sholat sama saudara beriman kita di kanan kiri kita apa dengan syaitan? Ya silahkan jawab sendiri. Renungkan baik-baik. Lagi-lagi saya katakan ini bukan ucapan saya Iksan Tanjung, ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, ya. Bahkan yang berikutnya ini lebih mengerikan lagi. Apa kata Nabi? Wa man shala saffan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Bayangkan, sambung dan putus ini urusan apa? Urusan rahmat, urusan silaturahim. Kan alangkah ruginya kita merasa sudah sholat nih berjamaah nih, ya kan? Sampai rumah alhamdulillah tadi dirahmati Allah saya gitu. Padahal nggak dirahmati. Karena apa? Karena memutus shaf. Gitu. Terus yang berikutnya apa kata Nabi? Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf berbaris sebagaimana para malaikat berbaris bersaf di depan Rabb mereka? Kan para sahabat bingung, gimana itu para malaikat bersaf berbaris di depan Allah Ta'ala? Dijelaskan sama Nabi,
Yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf. Mereka berlomba ingin di shaf yang terdepan dan mereka saling menempel, saling merapat satu dengan lainnya. Gitu. Jadi Nabi itu bangga sekali kalau melihat umatnya meniru para malaikat sholat atau bersaf sebagaimana para malaikat bersaf. Itu bangga. Dan itu harus jadi kebanggaan kita, Pak. Dan kita harus punya rasa ketersinggungan kalau itu ingin diacak-acak gitu. Saya bilang terus terang diacak-acak. Kenapa? Nanti akan ada dalilnya. Saya katakan yang mimpin dunia sekarang siapa? Yahudi, Pak. Nanti saya jelaskan Yahudi karakternya kayak apa. Nah, jadi sayang ini nggak ada slide-nya, nggak bisa tampil. Saya memperlihatkan di sini. Kok jadi mirip ya? Kok jadi mirip? Gitu loh. Di sebelah kiri umat Islam, sholatnya sekarang ini, sujudnya mirip kayak yang di sebelah kanan pakai baju-baju oranye gitu. Itu kok jadi mirip sekarang? Berjauhan gitu lah. Dan itu bukan hanya saat sujudnya saja, saat berdirinya juga gitu, ya kan, mirip, berjauhan. Padahal kita dulu ya sholatnya tuh begini. Rapat, rijalan, wanisaan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, rapat kita Pak sholat. Ada kayak kesadaran gitu. Semakin kita rapat, ruh jamaahnya itu terasa gitu. Makanya tadi di awal sekali kata Nabi apa? Kata Nabi, janganlah berselisih dalam shaf kalian sehingga berselisih hati kalian. Saya tidak tahu menurut Anda, tapi menurut saya belakangan ini tahun 2020 ketika umat Islam berubah cara sholat berjamaahnya, itu terasa agak lebih renggang Pak hati kita. Kayaknya tegur-teguran aja juga malas gitu. Senyum aja nggak kelihatan, lolong ditutup, gitu. Nggak kelihatan tuh senyum. Gitu. Salaman dilarang, ajib. Ya. Dan ingat ya Pak, urusan-urusan seperti ini bukan urusan dalam sholat saja Pak, ini urusan bersosialisasi gitu loh. Ini urusan manusia tuh makhluk sosial Pak. Manusia itu makhluk sosial. Dan ciri makhluk sosial itu apa? Mereka merasa perlu berinteraksi, perlu berjabat tangan, perlu saling bersenyum, perlu saling berdekatan untuk bekerja sama. Itu sudah naturalnya begitu Pak. Fitrahnya manusia itu begitu. Makanya menurut hemat saya, ini urusannya bukan urusan sekedar mau ngacak-ngacak sholat. Dan ini bukan sekedar Pak ngacak-ngacak sholat ya kan. Ini dahsyat ini. Tetapi ini urusannya adalah mau membuat umat manusia kebanyakan meninggalkan fitrahnya. Fitrah bahwa dia makhluk sosial yang membutuhkan untuk keluar rumah, membutuhkan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, akrab. Itu biasa begitu. Justru kalau kita terus menerus distancing satu sama lain, baik dalam sholat ya maupun di luar sholat, kita ini menjadi kumpulan inhuman humans gitu loh. Manusia-manusia yang nggak manusiawi. Sadar nggak sih itu Pak? Ya nggak tahu ya, itu sih pendapat saya. Tapi juga saya pendapat ini berdasarkan apa yang saya baca dari berbagai kitab-kitab, termasuk kitab-kitab sosiologi, kitab psikologi. Memang begitu adanya. Gitu. Tapi kok sekarang kita rame-rame disuruh menjadi inhuman gitu? Ya, what's going on? Apa yang sedang terjadi ini? Tampaknya ini ada sebuah rancangan besar ini. Ya, ini urusannya sudah bukan urusan virus lagi nih kelihatannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis berikutnya inilah yang jujur paling membuat saya resah, gelisah luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu atal maqburata faqala assalamu alaikum daru qaumin mu'minin. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburan, beliau berdoa untuk penghuni kubur. Semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku senang bila mana aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu? Oh tidak, kalian sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelahku nanti. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu ya Rasulullah, padahal mereka nanti datangnya? Terus kata Nabi, apa pendapat kalian kalau kalian punya kuda, ya, yang kuda itu kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya, tangannya bercahaya, terus ada di tengah-tengah kuda-kuda lain yang warnanya hitam legam. Kira-kira kelihatan nggak? Kalian bisa mengenali nggak kuda kalian? Oh bisa lah. Gitu. Nah jadi kata Nabi, nanti di hari berbangkit, ya, aku akan bisa mengenali umatku
dari wajahnya, tangannya, dan kakinya yang bercahaya bekas wudhu. Dan aku akan menunggu mereka, menanti mereka di telaga, di samping telaga. Telaga itu isinya air jernih, air murni, air yang kalau muslim meminumnya nanti dia akan tidak dahaga sama sekali di padang mahsyar, padahal orang lain semua pada kehausan karena panas. Kemudian aku akan panggil mereka. Tapi ada nih beberapa orang aku panggil kemari, dihalau. Malaikat menghalau. Nggak boleh mendekat kepadaku. Seolah-olah mereka kayak onta-onta yang hilang. Aku panggil lagi kemari, dihalau. Akhirnya yang menghalau itu mengatakan, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu ya Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Akhirnya yang tadinya Nabi panggil-panggil, Nabi bilang apa? Sohkan, menjauhlah kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling meresahkan saya, Pak. Kalau kita ternyata dengan perilaku kita belakangan ini yang begitu saja nurut dengan maunya Yahudi, ya kan, untuk merubah cara sholat berjamaah kita, jangan-jangan kita termasuk yang nanti diusir sama Nabi, nggak berhak menerima air telaganya. Na'udzubillahi min dzalik. Terasa nggak itu menakutkan? Atau masih tetap yang lebih menakutkan adalah kena pengaruh virus, terus kita mati? Yang padahal mati itu ada dua kemungkinan, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tolong Pak, virus itu nggak kelihatan, berarti dia salah satu kategori gaib juga Pak. Dan ini juga nggak kelihatan Pak. Nabi berdiri di samping telaga mengusir orang itu nggak kelihatan Pak. Keimanan kita pada yang gaib itulah yang akan membuat kita yakin itu bakal terjadi. Nih dua jenis gaib nih Pak, Anda mau lebih beriman pada yang mana? Silakan saja Anda banding-bandingkan gitu loh. Kalau saya nggak mau ngambil resiko Pak. Bukan berarti saya mau nantangin kena virus Pak. Enggak, saya juga nggak mau kena virus. Ngeri saya ngebayanginnya gitu. Cuma kan kalau memang kita harus kena, ya itu takdir Allah. Sakit sembuhnya orang kan Allah yang mentakdirkan. Bahkan tuh virus aja nggak bisa nentuin kemana dia mau datang gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah 82, apa kata Allah? Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan orang-orang yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi satu dan kaum musyrikin dua. Ini dua kaum ini Pak, dahsyat permusuhannya kepada kita. Lihat itu kaum musyrikin di Xinjiang, betapa zolimnya mereka. Masjid-masjid di Xinjiang sekarang dibakar-bakarin Pak. Kita nggak tahu, nggak nyampe beritanya ke kita, kecuali bagi mereka yang dapat beritanya. Gitu. Jahat mereka Pak. Musyrik Yahudi itu jahat. Dan ini Allah yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Jangan bilang, wah Ustadz Ihsan ngajarin rasialisme. Bukan rasis ini. Ini Allah yang ngomong. Berani Anda tuduh Allah rasis? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus kata Nabi apa tentang kaum Yahudi ini? Nabi bilang dalam sebuah hadis, Innal Yahuda qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya kaum Yahudi itu udah bosan sama agama mereka. Wahum qaumun hasadun, dan mereka itu kaum yang hasadnya luar biasa, terutama kepada umat Islam dalam 3 perkara. Jadi hasadnya kaum Yahudi kepada kita Pak, itu dalam 3 urusan Pak. Urusan pertama apa? Raddis salam. Kebiasaan umat Islam kalau saling berjumpa ngucapin assalamualaikum, dijawab raddus salam, dibalas Waalaikumsalam. Itu geram betul itu Yahudi ngelihat kita Pak. Yahudi paling gak suka ngelihat umat Islam itu saling berukhuwah, saling berkasih sayang, saling membagi senyumnya, makanya ditutup Pak, ya kan? Saling berjabat tangan, makanya dilarang gitu, nularin nanti, ya kan? Padahal kata Nabi dalam sebuah hadis, 2 muslim saling berjumpa, mereka jabatan tangan, ya kan? Selama itu rontok tuh dosa-dosa di antara mereka. Masya Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, ya, yang mereka sangat hasadi kepada kita, iqamatus sufuf, dalam kedisiplinan umat Islam dalam menegakkan saf-saf salat mereka. Wow, itu mereka geram sekali Pak. Anda pernah tahu ada sebuah video seorang mantan komandan militer Amerika Serikat diwawancari sama seorang muslim. Si muslim ini nanya, Pak Komandan, kalau Anda punya prajurit sebanyak 1 juta orang, mereka tadinya berantakan entah di mana gitu kan, tiba-tiba Anda disuruh bikin mereka dalam satu barisan yang rapih gitu. Kira-kira butuh berapa lama itu? 1 juta orang. Maka dia,
membayangkan gitu kan, 1 juta murid-murid dia atau prajurit-prajurit dia. Ingat ya, prajurit militer nih Pak, udah terlatih gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya kira-kira 1 bulan lah waktu diperlukan. Terus sama si muslim ini diperlihatkan video tentang orang sedang haji di tanah suci di Mekah ya. Haji normal ya, bukan haji nggak normal. Haji normal yang rame itu Pak, itu kan haji normal tuh, yang sekarang nggak normal gitu. Itu lagi rame yang tawaf, ada yang lagi duduk doa, ada yang lagi sholat gitu ya. Terus tiba-tiba azan berkumandang, yang bertawaf berkurang jumlahnya, tapi masih ada yang tawaf. Tiba-tiba qomat berkumandang, tahu-tahu dalam 2 menit rapi semua. Bengong itu komandan tuh, bengong dia. Dan itu jumlahnya kan sampai 1 juta Pak ya. Nah jadi Yahudi itu paling geram sama kita Pak dalam urusan apa? Kedisiplinan kita, menegakkan ya sholat kita, soft kita, rapatnya dan lurusnya. Dan yang ketiga, mereka itu hasad sama kita dalam hal apa? Wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat mereka dalam sholat-sholat wajib mereka, yaitu kalimat amin. Jadi umat Yahudi itu kalau sudah ngelihat umat Islam sholat berjamaah, terutama yang jahar, sholat Jumat, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya kan, itu aminnya suaranya keras Pak, oh itu mereka geram, hasadnya luar biasa mereka. Maka mereka berusaha untuk ngurangin ya. Sekarang di masjid-masjid yang biasanya 1000 orang jadi 500 orang ya kan, mungkin jadi 300 orang tergantung keluasan apa wajib jumlah X-nya kali gitu ya. Siapa yang senang? Yang senang Yahudi Pak. Nah jadi saya tanya, kita mau pilih mana Pak? Menyenangkan Allah dan Rasulnya atau menyenangkan Yahudi? It's all your choice. Semua itu pilihan Anda ya. Saya cuma menyampaikan, ini tugas saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Dan saya berharap kita semua tetap berhak menerima air telaga Nabi Muhammad SAW, tetap menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua berpulang kepada seberapa jauh kita tetap mau menjalankan sunnah Nabi, terutama di era ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran sekarang ini. Yang kata Nabi, kalau ada muslim di zaman seperti itu tetap mau menjalankan kebaikan satu saja sesuai sunnahku, maka nilai amalnya kayak amal 50 orang Pak. Amal mereka apa amal kami ya Rasulullah? Ya 50 orang kalian. Masya Allah ta'ala ya. Fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Hidup kita cuma sekali Pak ya. Jangan kita biarkan diri kita tersia-sia, waktu kita, ibadah kita, amal soleh kita ya. Mari jadi hamba-hamba ya yang tidak immaah. Immaah itu artinya asal ikut saja, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang tetap mempunyai pendirian, mempunyai prinsip. Sebelum saya tutup, saya umumkan bahwa di depan ada anak saya yang menjaga sebuah stand menjual buku-buku tentang akhir zaman. Kalau ada di antara Anda yang tertarik, silahkan bisa dibeli ya. Demikianlah, lebih kurangnya sekali lagi saya menyampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang pas di hati Anda atau di telinga Anda. Tetapi kalau ada kebenaran, itu datang dari Allah, bukan dari saya. Ikutilah kebenaran itu tanpa ragu sedikit pun, karena itu dari Allah. Tapi kalau ada kekeliruan, itu dari saya ya. Jangan Anda ikuti, karena kekeliruan itu pada hakikatnya tidak boleh menjadi dosa jariah bagi saya ya. Demikianlah, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.